ada PEK, judulnya PEK itu bisa. Terus kedua, penimbunan dengan volume yang ada kerusakan, kita tidak bisa menghindar dari selma, karena volume kita yang besar selma. Nah, selma itu kalau di kampung kami salur 2, salur 1, salur 3 itu yang ada cuma di salur 3. Kalau salur 2 sudah habis itu. Kalau di wilayah Kurit 4 Pasar itu ada di sekitar SA, di pondok pesantren ada sekitar. Kalau di wilayah Wonorejo ya tanya tuannya. Ya. Karena saya belum pernah eksekusi pekerjaan di situ. Kalau Kaliki, ini saya sudah tahu tempat-tempatnya, kuarinya, kalau kita bilang kuarinya ya untuk mengambil sirmanya. Jadi yang saya perlu sampaikan, kalau kita nanti bagaimana penggalangan dana, lalu penimbunan pola yang sama, jangan sampai nanti belum mencapai ke di saat nanti dieksekusi dengan negara sudah rusak ulang. Kan pasti kita berharap akan dieksekusi oleh negara atau APBD atau APBN, kita tidak tahu. Tapi setidaknya minimal kita bisa mengatasi selama 2 tahun ini. Dari 2003 2004 lah katakanlah seperti itu. Itu mungkin saya punya penyampaian, mungkin nanti ada pasti berkembang. Nanti kita pasti berkembang bagaimana kita cari solusi terbaik buat mungkin begitu. Terima kasih Pak Sek, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, terima kasih sekali Pak Mahfud. Kelihatannya memang ahlinya ini. Ya. Bisa saya simpulkan, jadi menurut Pak Mahfud nanti coba kalau sampai saya salah menyampaikan di revisi. Yang pertama itu di clearing dulu ya. Ya. Clearing dulu, terus baru dihitung volume, timbun, package dulu. Ya. Kalau begitu kan alangkahnya sudah jelas. Jadi clearing dulu, biaya clearing, kemudian hitung volumenya, setelah tahu letaknya, kemudian baru timbun dan packing. Itu masukan dari Pak Mahfud. Kalau saya nggak akan membantah karena saya nggak begitu tahu tentang seperti itu. Mungkin ada nanti teman-teman ini dari Pak Mahfud seperti itu kira-kira. Mungkin kalau saya boleh memberi masukan karena volume setiap kampung akan berbeda. Mungkin harapan dengan Kurik 4 ini jauh berbeda. Ya, mungkin harapan hanya sepenggal, tapi kalau Kurik 4 sini itu banyak gitu. Maka nanti menurut saya dana itu dihimpun, kemudian supaya tidak ini ya yang sedikit dapat sedikit. Artinya meskipun mungkin harapan keluarnya banyak, tapi mungkin timbunannya sedikit tidak masalah karena untuk membantu yang itu. Jadi saya kira menurut saya itu seperti jadi tidak gunaku mengumpulkan banyak kok untuk SID, sampai seperti itu. Gitu. Jadi kalau bisa nanti mungkin ya seperti itu. Jadi kita menghimpun dana, kemudian dana itu dikumpulkan, kemudian hitungan itu apakah masuk atau tidak. Tapi menurut saya sudah bisa diestimasi, diperkirakan karena kita nimbun itu sudah beberapa kali. Jadi masuknya dana itu berapa jumlahnya itu sudah bisa diestimasi. Minimal, itu batas minimal. Kalau ini kan besar-besaran mungkin akan lebih jauh. Gitu. Mungkin itu
Mungkin saya buka saja langsung diskusi, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Oh, mungkin Pak. Terima kasih. Saya melanjutkan apa yang tadi Pak sudah katakan itu. Kalau menurut saya apa yang tadi beliau sudah sampaikan bahwa kita harus turun untuk opnam, tidak sebatas kita merekayasa saja, karena harus kita mengetahui volume yang ada di dalam titik-titik yang ada itu. Nah, ketika di grader baru kita hitung dulu. Ada yang tadi teman sudah didatangkan dari Wonorejo, si Mas Agung nanti tinggal sama-sama dengan Pak Mahfud. Kemudian tentang materialnya itu tadi sudah spesifikasi urutan-urutannya. Pertama, tanah dasar itu dengan kualifikasi tanah ini. Terus nanti dinaik lapisan kedua lagi, kualifikasi tanah macam apa? Tadi sudah katakan. Nanti lapisan ketiga tadi sudah jelas. Maka kita tidak bisa mengambil material di satu tempat. Di beberapa kampung ini kita survei dulu. Kalau tanah kualifikasi kelas 1 ini untuk tanah dasar, di kampung mana yang cocok untuk tanah bagian tahap kedua, nanti ketiganya habis itu di pack. Karena kalau tidak di pack dengan bebannya 2 ton yang melewati di atas itu, lama kelamaan akan habis. Hujan, angin kencang tetap akan berkurang. Nah, maka kita mulai dari tanah tinggi. Kalau memang kualifikasi tanah yang paling bagus untuk tanah dasar, berarti dari Sumber Rezeki. Tetapi belum tentu juga di Sumber Rezeki ada tanah kualifikasi untuk lapisan tanah kedua. Kita cek di mana lagi yang harus ada. Sehingga 3 lapisan ini mungkin di kampung mana ada, ambil di situ lapisan kedua. Lapisan 1 mungkin di Sumber Rezeki, lapisan kedua di kampung yang mana. Karena kontur tanah ini dari kampung ke kampung yang lain tetap berbeda kualifikasinya. Ada yang cadas, ada yang pasir, ada lempung. Jadi tidak di satu tempat. Dan juga yang terakhir, pernah jalan di Rambo Torai dikerjakan sampai di buku, ada namanya material seperti kapur. Kalau memang ada pengusaha mana yang dijual itu, ya saya pikir kualifikasinya juga bagus. Karena pernah dipakai kapur putih untuk mencampur semat itu, sehingga kekuatan untuk memikul beban 2 ton 3 ton yang melewati di atas itu tetap aman, stabil. Tetapi kalau memang tidak ada kapur itu juga, apa boleh buat? Berarti itu solusinya harus kita dari kampung ke kampung kita melihat kualitas tanah yang struktur pertama tanah dasar, lapisan kedua terus lapisan ketiga. Karena tetap kontur tanah yang dari kampung ke kampung dari salon 1 sampai di sini tetap akan beda. Mungkin dari saya itu saja, terima kasih. Ya, oke Pak Tom. Jadi mungkin kata saya sedikit saya singkat maksudnya Pak Tom. Jadi lapisan tanah itu nanti berlapis itu yang dia mungkin yang bawah lapisan apa yang dipakai, nyape yang dipakai terus lapisan yang teratas apa yang dipakai. Kemudian kalau bisa pakai mungkin kapur kalau pengadaannya bisa gitu. Kalau mungkin yang berikutnya mungkin karena struktur tanah itu berbeda-beda tadi, bukan strukturnya, artinya yang digunakan itu berlapis-lapis itu kalau bisa
kan? Itu maksudnya Pak Tom gitu ya? Iya. Oke, mungkin ada yang lain? Ayo, Pak Mas Basuki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang untuk kita semua. Ya, masukan dari Pak Mahmud sama Pak Tom baik adanya. Cuma untuk di lapangan Pak, selama ini waktu pernah dulu kita penimbunan swadaya di Desa Marapan itu, untuk pengambilan tanah itu kita terhalang dengan transportasi pemindahan alat beratnya Pak. Yang masukan dari Pak Tom tadi, kalau diambil dari tanah dari kampung satu, kampung kedua, kampung ketiga, kita terhalang dengan transportasi pemindahan alat beratnya itu. Jadi nanti untuk tanahnya fokuskan di satu tempat. Mungkin mana yang kiranya bisa diambil dari Pak Mahmud, mungkin tadi penyampaian kita di depan untuk pengambilan tanahnya itu ya salah satu yang bagus itu di Salur 3 kan gitu. Mungkin Pak Mahmud tahu tempatnya di mana. Cuma nanti kalau seandainya dana itu terkumpul maksimal, kita bisa arahkan untuk mobil transportasi truk. Untuk pengambilan tanah di sana kita bagi-bagi Pak untuk biaya untuk penggantian solarnya. Contohnya kalau seandainya dari Salur 3 ke Kurik 4 kita kasih 300.000. Terus nanti kalau penimbunan di Harapan kita kasih 200.000, kita penimbunan di Salor kita kasih 100.000. Jadi nanti ada pengurangan dari jarak tempuhnya truk itu. Jadi kalau untuk truk itu Pak, yang penting ada biaya dan solar, mereka siap. Terus untuk yang ketiganya itu nanti kita minta bantuan dari Babinsa, Malin dan Kudik untuk difokuskan di saat penimbunan, diharapkan tidak mengambil pasir di Hungaria. Jadi semua mobil yang ditanam miring atau kurik itu fokus semua dalam pekerjaan, karena mereka juga memakai jalan itu kan begitu. Yang dulu Pak, yang dulu pernah penimbunan di TSM itu tanam miring tidak ada yang berangkat Pak. Mereka tahu ada penimbunan itu, mereka tidak berangkat ambil pasir Pak. Itu yang jadi masalah. Jadi yang kerja itu rata-rata dari teman-teman kurik semua. Nah itu yang jadi masalah itu, karena rata-rata kalau dari tanah miring tidak ada yang koordinasi, kalau tidak ada penekanan, kalau kita menekan tidak berani Pak. Nah, jadi yang memang kita harus minta bantu dari Babinsa. Dari tidak. Terus kalau soal apa tadi ya? Alat berat ya dari Pak Mahmud tadi. Untuk biaya pack bomak, kalau dibilang bomak pemajatan itu dengan nilai 4 juta, kalau dana maksimal mungkin bisa, mungkin 4 juta itu kita bisa koordinasi dengan yang punya alat berat, mungkin bisa diturunkan sedikit kan, atau nanti bisa lah diatur itu kalau soal penyewaan alat. Nanti mungkin kita juga bisa minta bantuan Pak Mahmud untuk koordinasi soal alat berat juga kan. Terus waktu itu kan kita sempat pinjam di Medco yang untuk perataan tanah grader itu Pak. Jadi waktu itu kita hanya belikan solar, karena dari pimpinan Medco itu waktu itu hanya minta solarnya saja, BBM-nya saja. Terus nanti kalau seandainya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, kita bisa sewa alat dari luar, juga kita bisa minta bantuan dari Medco. Ya. Jadi nanti mungkin dari Ibu Distrik bisa penyampaian ke beliau, pasti Medco siap. Waktu itu pernah penyampaian, jika mana kita dibutuhkan kita siap. Menyulat. Kalau belum melihat, kalau bisa langsung ketemu dengan beliau pimpinan di sana tuh. Waktu kita minta bantuan itu mereka sampaikan tuh, bila mana nanti ada kegiatan lain kita siap bantu. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu atas itu masukan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Saya juga dari apa yang dari Pak Mas Basuki. Ya. Jadi menurut Mas Basuki sebaiknya pengambilan tanah itu di satu tempat supaya tidak mobilitas alat itu tidak memboros-boroskan dan susah gitu.
Yang kedua, untuk kalau nanti memungkinkan itu dikasih subsidi sulap ya. Yang terjauh misalnya 300, sama 200, yang terdekat 100. Tapi kalau nanti hitungnya, tapi nanti kita sampaikan semuanya. Kemudian perlu koordinasi dengan Provinda karena itu benar Mas Sugi, karena ketika kita kepala-kepala kampung itu menimbul mau lebaran ya, itu yang dari Tanah Miring itu langsung libur. Begitu selesai langsung lewat. Itu benar, itu tidak, itu benar. Maka itu kalau itu dikoordinasikan dengan baik, yang dari Tanah Miring pun kalau bisa difokuskan pada penimbunan semua, kita dihentikan untuk semua tidak ngambil pasir ke sana, itu benar. Kemudian untuk berkoordinasi dengan di luar kemampuan kita, misalnya alat itu kan di luar kemampuan kita, itu misalnya Medco dilindungi, kemudian atau mungkin alat-alatnya. Saya kira ini cukup komprehensif juga bagus itu. Mungkin ada tambahan lain? Di terakhir kita simpulkan. Ada lagi, Pak? Mari. Mungkin kalau kita nimbun itu kan ambil dari calon kita. Iya. Nah, kita arahnya juga mengeksekusinya dari arah calon 3. Iya. Jadi di situ tidak berkesan bahwa ini cuma diambil tanahnya tapi tidak didandani. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi arahnya itu dia begini. Ya. Terus tentang armada itu minimal punya jadwal. Artinya tidak satu kali sekian banyak, kan armada satu termasuk Tanah Miring ini jumlahnya juga luar biasa. Jadi punya jadwal. Gitu. Jadi sekitaran situ nanti dieksekusi dulu, baru dia lari keluar. Jadi sambil menimbun, sambil perbaikan, sambil juga dia memadatkan. Iya, betul. Kan gitu kira-kira. Iya, Nah, betul. jadi di situ kalau kita dari luar, otomatis yang ini kan tidak ada sistem pemadatan dengan trek yang kapasitas 8 ton tadi 7 ton. Nah, nanti di situ bisa ada kendala lagi di sekitar situ, menimbun lagi di situ, Iya. baru dia maju terus. Mungkin begitu. Terima kasih. Saya kira bagus sekali usulannya. Jadi nanti karena ngambilnya itu dari Salatiga, ya mulai dari yang terdekat. Iya. Berjalan nggak sambil itu memadatkan, kemudian sambil dievaluasi kalau nanti ledok nanti ambil. Betul, menurut saya sangat ya. Dan terus ada penjadwalan nanti ya, untuk armada. Ya, armadanya itu ada penjadwalan karena mungkin kalau satu kali truk mungkin juga malah tidak efektif. Iya, tidak. Jadi mungkin untuk hari ini mungkin kira-kira penimbunan diperkirakan berapa rit, ya mungkin butuh armadanya itu dulu. Gitu. Mungkin saya kira nanti mekanisme mungkin di atas setelah. Tapi ini masukan yang harus kita inventarisasi supaya nanti dalam pelaksanaan kita kalau terstruktur. Mungkin itu ada lain. Mungkin Mas Bambang. Nah, ini jangan sampai protes nggak boleh nih. Saya sudah khawatir. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, bicara soal penimbunan ini bukan hal yang baru, bicara swadaya bukan hal yang baru, sudah sering kita lakukan. Yang terbaru kita pernah buat itu di sebelum Lebaran. Memang kalau penimbunan itu tidak dipikirkan, tidak dibahas dengan matang bersama para ahli, tentu hasilnya pun akan sama saja. Karena ahli ini yang lebih tahu bagaimana mekanisme yang terbaik itu yang dilakukan, bagaimana supaya pengerjaan itu minimal punya umur pakainya itu lebih panjang. Kalau soal nimbun semua orang mungkin bisa, tapi bicara soal umur pakai harus dengan ahlinya yang tahu bagaimana. Saya menyambung sedikit dari tadi Mas yang dari
distrik sampaikan berkaitan dengan armada. Kita mendengar 4 juta untuk alat packnya saja itu sudah lumayan. Kalau ini sifatnya swadaya, tentu juga akan sampai kepada kampung. Kemudian kita berpikir tentang armadanya lagi. Kalau armada ini kita harus pikirkan penggantian solarnya dengan nominal seperti tadi 100, 1.200, 1.300, 1.400. Maka ini menjadi penting untuk betul-betul kita hitung dulu mana volumenya berapa banyak yang kita mau eksekusi dulu. Karena kalau mau kita eksekusi semua dari yang ada rusak ini sampai dengan puri tempat ini bisa jadi satu kampung punya DD ini habis untuk itu. Kalau kita hitung DD satu kampung ya, di satu kampung begitu itu bisa jadi ya. Diumpamakan. Kalau diumpamakan begitu, maksudnya diumpamakan begitu ya. Kalau kita mau pikir apa namanya timbul semua dari yang rusak semuanya. Maka saya sepakat dengan Pak Tong tadi katakan bahwa sebelum kita lakukan clearing kalau perlu, itu sudah dilakukan pendataan terlebih dahulu. Mana titik rawan yang memang harus kita dahulukan. Kemudian kalau bicara soal lapisan tanah, di semua tempat saya rasa mungkin ada, sumber rezeki juga dua-duanya ada. Yang tadi Pak Mahmud sampaikan yang lapisan 2-nya itu cukup banyak di sumber rezeki untuk lapisan 2 itu. Karena biasanya orang gali itu hanya diambil semat, lapisan 2-nya jarang diambil. Jadi menghitung kebutuhan untuk alat saja ini, menurut saya perlu didatakan dari malin tanah miring itu wajib kan? Karena kita mau menghitung angka yang cukup besar. Kalau untuk kurik saja, minta maaf, kalau untuk kurik saja kita harus hitung semuanya, kita harus pikirkan semua mulai dari transportasi alat beratnya, kemudian kita pikirkan armadanya. Untuk kurik saja tidak mampu untuk atas itu. Sementara bicara jalan poros ini akses untuk semua. Satu-satunya tempat ambil pasir itu hanya di wilayah kita kan. Jalurnya kan di wilayah kita sampai di Malin. Dan itu tanah miring semua ada di situ melintasi itu. Bahkan kota juga masuk. Ini harus jadi bahan pembahasan bersama. Karena kita ini perlintasan, mau tidak mau seperti itu. Dan kalau bicara dampak, kita ini selalu yang terdampak. Ketika bagus, mereka lewat. Ketika rusak, mereka tutup mata. Nah ini tidak bisa. Jadi saya berharap bahwa persoalan ini, karena besok ada dewan, ini bisa dibawa untuk semua. Jadi dibawa untuk pembahasan di wilayah Malin, wilayah tanah miring, mungkin Semangga dan yang lain-lain yang mungkin punya armada trek yang mungkin biasanya ngambil pasir dan sebagainya. Ini perlu ada penekanan ke situ. Jadi harus dibahas bersama. Jangan jatuhnya hanya wilayah kita saja atau distrik kita saja memikirkan itu. Karena bukan kita tidak sepakat, kita mikirkan kita punya jalan dalam kampung saja itu dengan kondisi hari ini hampir semua kampung setengah mati. Dan itu bisa ditanyakan kepada semua kepala kampung. Kondisi hari ini di dalam kampung masing-masing kita setengah mati dengan kita punya jalan gang dan jalan poros. Swadaya kita sepakat akses utama, tapi harapan saya semua distrik dilibatkan, terutama yang terdekat, Malin, Tanah Miring, kalau perlu Semangga pun dilibatkan. Kalau kita mau bahas masalah jalan poros penimbunan. Kemudian dihitung baik-baik soal armadanya. Artinya kita buang bola dulu. Kita tawarkan kepada asosiasi track online dan lain sebagainya, mungkin track buang saja dulu. Ini seperti ini. Kira-kira kalau penimbunan, seandainya perhitungan saya begini, seandainya kita ada Semangga, Tanah Miring, Malin, Purik, misalkan ada 200 track misalkan 200 track. 200 track kita minta saja misalkan ini, kita minta saja Pak, kita minta satu mobil 2 rel misal, atau satu mobil 1 rel. Tapi kita sudah tahu perhitungan berapa jumlah ininya yang rusak. Artinya misalkan
tanpa biaya, misalkan ini kan kita tawarkan di asosiasi, bersedia nggak kira-kira. Puji syukur kalau seandainya mereka katakan mereka bisa, mereka siap, oke Pak, kami ikut bantu, kami satu rate gratis misalkan, kami ambil, yang penting ada yang kasih naik ke track, artinya kita sudah ada ekstra gitu. Jadi hal ini perlu ditawarkan. Tapi paling poin Ibu, distrik 3 ini atau 4 distrik harus terlibat untuk bahas jalan poros. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih untuk penyampaian Mas Bambang. Jadi peliburan ini intinya sudah berkali-kali. Jadi kita perlu lagi, kita makanya hari ini mendatangkan support untuk sama-sama dengan kita. Kemudian perlu dihitung benar, kalau saya setuju dengan Mas Bambang, jadi kita hitung betul mekanisme kerjanya. Kita perhitungkan betul, kemudian dengan kita perhitung betul itu dari mulai mungkin clearing, menghitung ini sampai penimbunan, kemudian disesuaikan dengan kemampuan kita, uang kita itu kira-kira nanti terkumpul berapa, itu harus dihitung betul supaya kita hasilnya itu optimal. Teman-teman kita ini kan intinya orang yang bukan pesimis. Kita sudah berkali-kali gagal, tapi kan kita tidak harus patah semangat. Kita harus mencoba. Seperti tadi Bu Distrik karena menyampaikan sudah berkali-kali, maka pakai material. Tapi Pak Mahfud mengatakan, Mas Mahfud mengatakan ini dicoba dulu dengan itu, karena mungkin lebih murah gitu ya. Dan bahannya ada, gitu, tersedia. Yang penting dipakai. Mungkin itu ada lain lagi. Mama Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Distrik saya hormati, pada Bapak Kepala Kampung, Ibu Kepala Kampung, Distrik Purik yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati. Saya langsung aja, mungkin sudah banyak yang dipaparkan oleh teman-teman dari Bapak Kepala Kampung mengenai teknis dan upaya untuk memperbaiki jalan ini. Yang ingin saya garis bawahi, mungkin di sini yang perlu kita ketahui bersama atau kita sepakati bersama, tujuan dari pembangunan ini kan bukan di situ nilainya, kalau kita hitung nilainya itu bukan bagus tapi layak nih jalan, kira-kira begitu. Iya. Kalau kita bicara layak ini kan nggak harus semua, artinya titik-titik yang rawan yang kita perbaiki. Jadi kalau untuk melibatkan di distrik Majun Tanah Miring, Semangga mungkin itu terlalu jauh buat kita lah. Artinya kalau untuk mencari keseluruhan memang harus melibatkan mereka. Tapi kalau untuk titik-titik rawan ini saya pikir di distrik Purik sama Malin itu mampu untuk itu. Nah, tinggal nanti teknis pelaksanaannya, mungkin betul yang disampaikan waktu ini, itu perlu ada penggantian uang solar tapi bukan ongkos angkut, kira-kira begitu. Jadi nilai itu nggak terlalu besar. Artinya nilai ini kan kita swadaya, jadi di situ bukan nilai sebenarnya yang sesuai pasaran. Tapi bagaimanapun kita harus perhitungkan untuk transportasi, untuk alat, termasuk pemilik tanah itu sendiri. Kira-kira itu yang perlu kita perhatikan bersama. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masukan yang cukup komprehensif yang bagus menurut saya tadi. Karena kalau di semua harus bagus, memang saya diyakini tidak kuat. Tapi kalau hanya titik-titik yang rawan sebagai pengendali sebelum, seperti Mas Harun, sebelum dibangun negara ini, kita bisa lewat-lewat, maka titik-titik saja yang dihitung. Saya kira sangat setuju kalau nanti tentang perbedaan pendapat nanti kita ambil kesimpulannya saja. Saya kira itu hal yang wajar. Diskusi saya kira tidak pendapat ya, tapi menurut saya sangat bagus.
Mungkin ada yang lain? Tambahkan soal armada, Pak. Kalau armada waktu itu, Pak, untuk penimbunan TSM Harapan itu perjanjian awalnya itu 350 rate pergantian solar. Nah, setelah setengah perjalanan, Pak, mobil banyak yang berhenti, Pak. Keberatan katanya, maksudnya keberatan, yang lain tidak ikut, kita yang kerja. Yang saya sampaikan tadi, tanah miring contohnya itu. Mereka banyak tidak masuk Onggari karena tahu kalau ada ini, kerja bakti. Ada banyak. Waktu itu sudah perjanjian 350 per rate. Ternyata banyak yang berhenti, banyak yang mogok. Mereka berhenti di TSM, Pak. Ini kenapa mobil tidak kembali? Saya ke sana dekati, bagaimana Mas? Saya bilang. Dan ini teman-teman pada mogok ini, maksudnya katanya bayarnya nggak sesuai. Saya bingung, Pak, karena waktu itu kan saya jadi koordinator waktu itu. Saya sampaikan di kepala distrik, waktu itu Pak Cahyo, bagaimana nih Pak? Ini banyak super yang mogok. Kira-kira kalau dikasih naik, bagaimana Mas? Coba saya koordinasi. Habis itu mintanya berapa? 500.000, Pak. Karena waktu sudah mendesak, baru alat di sana juga menunggu, kan begitu. Jadi akhirnya itu waktu itu 500 untuk selesaikan itu, Pak. Dan waktu itu untuk sopir saya jamin untuk makan siangnya, berapa itu? Dengan nilai yang 90 juta dibagi 2 dengan salor itu, ya salor waktu itu 22 juta ya Pak namanya. Terus sebagian sudah lari ke TSM Harapan. Ditambah lagi belum ke area belakang sini, belakang pasar waktu itu ada minta juga kan gitu. Jadi kalau untuk armada Pak, kita menjadwalkan kayaknya agak susah. Kita harus koordinir semua itu, mereka menjadwalkan agak susah begitu. Jadi memang kita harus minta bantuan dari Babinsa, termasuk Babinsa Tanah Miring, Malin, dan Purik untuk mengkoordinir supir-supir itu. Kalau dari Babinsa mereka pasti lebih hormat lah daripada kita yang koordinir kan. Terus nanti memang kita harus biaya untuk angkutan itu memang kita harus pikirkan. Memang itu nanti banyaknya di situ Pak, untuk biaya angkutan. Tapi kalau seandainya nanti dari tanah salon 3 bisa negosiasi dengan alat beratnya bisa dinegosiasi, saya rasa untuk Purik dan Malin mampu. Terus yang untuk SP9 bagaimana? Itu perlu penimbunan atau tidak? Kalau melibatkan, minta maaf izin ibu, kalau melibatkan wilayah sana berarti harus dilibatkan juga. Tapi kalau yang dari sana kita tidak libatkan berarti hanya wilayah sini. Jadi begini, kalau kita perbaiki di area Purik dan Malin, kita bisa keluar sini, tapi kita juga tertahan di sana. Kalau di sana bisa, sama saja kan. Kalau memang di sana perlu penimbunan, kayaknya perlu penimbunan karena perlu di pack. Karena saya lewat pakai mobil trek aja tangannya begini, kayak bernapas gitu. Jadi memang perlu tambahan tanah, perlu dipadatkan. Tapi kalau memang di sana perlu penimbunan, mohon maaf Ibu, mungkin dari Ibu Distrik bisa komunikasi dengan Kepala Distrik Tanah Miring untuk bisa mengajak Babinsa di sana untuk pertemuan besok. Begitu. Kalau memang di SP9 butuh penimbunan, kita bisa koordinasi dengan mereka kan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas. Ya, mungkin saya kira sudah bisa mudah ditangkap karena sudah mengulang dari ini. Mungkin ada lagi? Sedikit aja Pak, saya nambahin. Saya barusan coba ngitung, saya suruh Mas tadi nih, pesannya armada ini. Kita mau mengikuti usulan yang sebelum, pengalaman sebelum, dari 300 menjadi 500. Ini misal. Tadi ngitung armada, saya hitung misalkan kita pakai misalkan 100 armada. Dikalikan 500 minimal ada mobil 2. Itu biaya armada saja itu sudah, kalau untuk timbunan sudah dapat puluhan ratusan. Kalau kita masih tetap dengan penggantian BBM dengan nominal seperti itu sudah nilai proyek. Sekarang mobil itu satu rate kalau di proyek sampai Harapan pindah sekitar 300-350. Apa nih itu? Mobil Dari Salon Timbun. dari Salon Ambil apa ini? tanah timbun. Oh, sekarang tanah timbun sudah 500 lebih. Mobilnya aja Bang. Oh, mobilnya Mobilnya saja. saja. Iya, 350.
Itu kan berarti bukan nggak swadaya kalau begitu. Ini seandainya saja kita melogikakan, berarti kan tidak harus. Nah tadi saya ngomong sama teman yang dari Samarinda, kenapa enggak kita begini saja? Setiap kampung itu punya armada, pasti punya armada. Wilayah jalurnya Kurik, Chandra, Wonorejo, Kurik 4, Tanombok dan sebagainya, pasti punya armada. Salor 1, 2, 3 punya armada. Nah, kita kembali ke yang tadi saya sampaikan. Kita tawarkan kepada armada jalur lintasan mereka punya sendiri, wilayah mereka sendiri. Ini kita mau bangun, kita mau swadayakan jalur kita ya. Wilayahnya Kurik 4, Anumpuk, Kurik 6, jalurnya ini yang mau diperbaiki. Tawarkan kepada armada di kampung-kampung sekitar situ. Untuk mereka dimintai swadaya. Kita bicara swadaya. Bicara swadaya berarti kalau bisa adalah 0 rupiah. Kalau kita mau bicara swadaya, kalau bisa, ini kan kalau bisa ya. Bagaimana 0 rupiah dari armada itu? Tapi dari kampung setempat. Jadi mereka ke sana misalkan mengambil, ya memang yang mereka timbun adalah wilayahnya mereka sini. Ada berapa armada? Misalkan begitu. Wilayah kami di Salor sana, kami punya tanggung jawab misalkan. Salor 1, 2, 3 Istimahat misalkan kami. Ini usulan sih, misalkan seperti itu. Kemudian wilayah Harapan, mungkin ada Harapan yang dekat, berarti Harapan, mungkin Chandra, mungkin yang terdekat lah jalur situ. Ada berapa armadanya? Itu yang dikerahkan diswadayakan. Jadi kita kalau bisa, kita swadaya itu kalau bisa tetap berarti kita yang kita sewa adalah alat-alat beratnya. Alat-alat beratnya itu pasti harus kita pikirkan, karena itu bukan milik kampung, itu pasti kan milik orang lain gitu, misalnya mungkin CV atau lain sebagainya, itu kan kita harus pinjamin. Syukur-syukur kalau itu pun gratis, syukur-syukur kan gitu. Artinya betul-betul swadaya. Kalau kita bicara swadaya, kalau bisa untuk pembiayaan bisa, syukur-syukur bisa 0 rupiah gitu. Terutama armada. Armada ini berat, besar biayanya. Kalau acuan kita masih dengan biaya yang misalkan 350 atau naik menjadi 500, itu sudah sama saja dengan trek nilai proyek. Karena trek nilai proyek itu dari Salur 3 sampai dengan Harapan sudah 300-350. Kan begitu. Ini usulan saja, saran saja. Jadi mohon pertimbangan dengan matang kalau kita bicara soal penganggaran. Karena tadi saya perumpamakan tadi itu Bapak. Kalau kita mau pikir semua, diibaratkan itu kita bangunan saat itu habis hujan. Tapi saya sepakat tadi kalau Mas Hendra satu sampaikan bahwa di mana sih titik rawan paling utama yang paling rawan sekali itu kita lihat ya. Kalau semua lubang kita mau tutup tidak bisa. Sepanjang jalan ini banyak lubang. Tapi kita harus bisa lihat mana yang kira-kira penting sekali untuk kita dahulukan. Jadi kita bisa meminimalisir anggaran. Puji syukur kan hari Kamis, mudah-mudahan Dewan datang semua ya. Puji syukur. Mudah-mudahan Dewan datang semua. Ya bisa ditodong mungkin misalkan alat Pak Dewan yang tanggung, misalkan begitu, alat beratnya. Artinya kalau ternyata alat berat terjawab, oke kami yang tanggung. Dan treknya kita bisa dapat gratis misalkan. Berarti tinggal kita koordinasi untuk tanah. Mungkin itu Ibu dari saya tambahan sedikit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak perlu saya ulang, hanya untuk menekankan perhitungan penggunaan dana kalau bisa dihitung seminimal mungkin dan banyak dengan menekankan pada armada itu kalau bisa ditekan untuk bersuadaya. Tapi nanti kita bahas besok ya. Mungkin ada yang lain. Mungkin saya tambahkan dulu. Ya baik, untuk yang kedua kalinya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kalian kita musyawarah di sini kan kita menyiapkan bahan Untuk besok. pertemuan besok. Betul. Yang paling penting adalah kalau nanti swadaya, oke lah kita pemerintahan ini bisa terlibat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapung Salor 3, misalnya mobilnya juga swadaya, ya menyiapkan kendaraan. Lalu alat pun nanti swadaya, tanah pun nanti tanpa beli, itu baru bisa jalan, kita bisa terlibat.
Tapi nanti kalau misalnya kita harus menggali dana masyarakat, sebaiknya kita pemerintahan apa ya, tidak terlibat, walaupun kita yang koordinir, tapi minimal nanti ada panitia khusus swasta. Karena nanti kalau kita mungut iuran itu temuan resiko mungkin orang yang tidak suka pasti akan mengatakan bahwa itu pungli. Nanti diunggah di media sosial dan kita pasti dapat semprot. Jadi intinya seperti itu. Kita musyawarah di sini adalah menyiapkan bahan untuk kita pertemuan besok. Tadi sudah banyak masukan-masukan dari teman-teman, nanti dihimpun untuk dijadikan bahan pertemuan besok. Karena yang jelas besok itu kalau tadi Bu Titik menyampaikan semua pihak kayaknya diundang. Ada teman-teman kampung lain ya, dari distrik lain, kemudian para anggota dewan juga diundang. Termasuk sebenarnya kalau menurut saya teman-teman yang punya proyek di sini itu juga mungkin diundang sekali juga. Iya toh Pak Mahmud. Mungkin yang punya pekerjaan Korek 5, Korek 4, salon, kontraktornya diajak musyawarah sekalian. Mungkin karena mereka juga ada proyek di situ, ada keuntungan, dan salah satu penyebab jalan itu rusak juga mungkin ya itu kegiatan mereka, walaupun ini kegiatan pemerintah. Tapi marilah kita sama-sama ikut terlibat gitu. Jadi nanti kalau semuanya terlibat, mungkin dengan bahasa swadaya tadi dari kontraktor itu mungkin sudah saya nyumbang alat saja sudah. Artinya itu kita angkat bersama, mungkin bisa lebih. Jadi intinya seperti itu, kita menyiapkan bahan untuk pertemuan besar besok. Ya itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Kalau untuk kami dari distrik, kalau untuk Medco, saya bisa buat surat untuk permintaan bantuan laporan. Itu khusus untuk Medco, dan nanti saya langsung bertemu sama beliau terkait permasalahan alat berat. Kalau dari tadi Pak Musa menyampaikan kalau mulai kasihan, berarti pada saat kita menyampaikan untuk permintaan alat berat itu untuk Medco. Untuk dewan tadi karena saya sudah surat, ya, kalau mereka besok ada hadir ya puji Tuhan, itu berarti kegiatan kita harus berjalan. Kita komitmen untuk besok, kalau memang pembuatan panitia berarti kita dukung, kita dorong dengan kesepakatan bersama gitu. Supaya kalau memang ada untuk pembuatan dan sebagainya, kita dukung bersama. Itu untuk kita terlibat langsung. Ya, jangan jadi sorotan untuk pemikirannya, jangan sampai kita yang ini tapi ada embel-embel untuk kita bersama. Kadang ada kebaikan tapi di samping itu juga ada celah untuk mencari kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi itu harapan untuk besok kita sepakat bersama ya untuk kegiatan besok itu. Jadi kita praktekkan saja apa-apa yang mau disiapkan dalam pertemuan besok. Kita sepakat untuk dewan, kalau memang swadaya kita todong, sistem todong saja. Jadi pengusahanya kita todong, misalnya kayak tadi pengusulan dari Pak Bambang, dari setiap kampung misalnya ada trek, ya sudah ini untuk kegiatan kita bersama, kita todong mereka bisa berapa trek. Jadi kalau untuk Babinsa Semangga, saya akan usahakan untuk koordinasi dengan kepala-kepala distrik. Jadi kepala distrik Semangga Tanah Miring untuk Babinsa itu. Biar kita sama-sama solusi menyelesaikan. Karena apapun yang mereka kerja, imbasnya ke kita. Kita yang sebagai poros utama pengguna jalan di sini, imbasnya ke kita. Jadi bagaimana caranya kita sama-sama menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu saja penyampaian saya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin biar kita mengerucut sesuatu tindakan atau pergerakan. Mungkin ini dari saya. Apakah teman-teman sudah setuju dengan Pak Mahfud tadi? Clearing dulu, kemudian hitung, kemudian timbun, packing. Setuju itu kan? Sepakat, Pak. Saya setuju. Sepakat ya? Sepakat. Kalau sepakat kan sudah mempunyai pergerakan yang jelas.
Jadi yang pertama kita clearing dulu. Ya. Clearing dulu supaya kita nanti menurut saya bertanya ke Mas Mahfud yang mungkin bisa, Mas, kalau clearing pertama kali misalnya kita itu sepakat mau clearing dulu supaya dapat menghitung sekalian, kira-kira butuh biaya berapa untuk clearing dan menghitung itu? Itu dulu clearing ya. Ya dari kalau sampai ini dulu, sampai berikut dulu, kira-kira itu glider perlu berapa hari gitu ya? Ya, hari terus biayanya berapa? Volumenya yang tidak ditahu, saya belum tahu. Jarak dari sini ke sana tidak tahu. Ya. Karena yang tadi saya sampaikan itu hanya di seputaran yang hancur saja. Iya, yang hancur saja ya. Makanya nanti yang dipiring itu yang hancur, menurut saya yang hancur saja dulu. Itu tidak, ya 1 hari. Iya, 1 hari. Kita kira butuh biaya berapa itu, Pak? Kalau Misalnya, untuk glider yang sering beberapa kali kita lakukan untuk di Medco itu, iya, ya cuma hanya sebatas solar saja. surat saja ya. Solar. Solar ya. Solar. Dengan operator. Kira-kira apa yang paling mungkin waktunya kira-kira kapan? Supaya kita punya penjadwalan besok itu. Bahannya untuk rapat besok itu. Semua pengaruh yang di atas, Pak. Hujan itu ya. Itu sangat berat. Tapi misalnya hujan clearing, pokoknya untuk clearing untuk melihat itunya tuh lubang besarnya berapa. Itu saya kira masih bisa tuh. Jadi saya kira yang paling penting, paling agak urgent itu dulu. Artinya di clearing, terus yang clearing itu misalnya, apalagi kalau misalnya nanti sekalian kita membiayai yang survei ya. Misalnya surveinya itu kira-kira butuh biaya berapa, kan butuh makan, butuh waktu, butuh apa gitu untuk mengawal clearing itu sekalian menghitung. Sehingga kalau misalkan clearing ini keseluruhan, misalkan saya sendiri yang bawa, berarti sudah langsung viral. Kamu dapat proyek besar. Gitu ya. Karena panjang, sangat panjang. Kalau kita ingat dari yang sesuai dengan Pak kamu sampaikan bahwa DD akan habis berapa 1 titik. Kita kan bisa hitung per kilo saja sudah sekian kan gitu. Nah, jadi tadi saya garis bawahi perihal clearing itu hanya sebatas di mana ya. Menurut saya itu saja. Kalau misalkan di mana pinggiran aspal semua di clearing, nah itu pembersihan sebenarnya bagus untuk sedistrik bagus. Sambil jalan mungkin ya kan, artinya dari titik ini ke titik ini clearing ini ya. Ini sambil jalan kan dia bisa juga mungkin kasih bersih. Sebenarnya beda kan nanti balik saja gitu. Mungkin yang pertama misalnya dari Salatiga, yang lubang saja dulu, lubang dulu, yang vital artinya kan itu pasti ada lubang, tapi juga pasti ada yang potensial lubang. Artinya sebentar lagi itu dia akan runtuh. Maka itu harus juga diperhitungkan. Jangan sampai ini tutup lubang ini nanti yang potensial tidak dilubang malah pindah lubangnya gitu. Makanya mungkin kalau saya boleh misalnya menyampaikan ke Mas Mahfud, kira-kira bisa diprediksikan tidak, artinya kan Mas Mahfud dari Kurik 6 sampai Salor sana tadi bisa melihat kira-kira 1 hari cukup atau tidak, terus itu kalau dengan untuk di keseluruhan tidak cukup. Tidak, yang ini saja, yang lubang-lubang saja Tidak cukup. Karena perjalanan saya dari Salor itu waktu saya buat grader, itu juga makan waktu ada lebih dari 5 jam. Itu jalan Itu cuma jalan terus, tidak kerja. Saya jalan untuk mobilisasi kan. Itu dari Salor ke Bintang. Jadi 2 jam ya? 2 hari, paling nggak 2 hari. Itu minimal 2 hari ya. 2 hari untuk jadi, supaya kan nanti titik-titik, tetapi tidak ada kesempatan untuk pembersihan samping. Iya. Karena harus jalan, karena jalannya juga kan nggak bisa seperti mobil laju kan. Iya. Nah jalannya pelan-pelan, nanti di mana yang tempat-tempat rawan itu dikerja lagi. Iya. Paling 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari ya? Estimasi saja. Solar itu kalau sehari berapa itu? 1 hari untuk grader itu dia makan actionnya 200 liter. 200 liter 1 hari ya? Berarti 600 liter. 600 liter.
Kemudian kira-kira ini sekalian saja Mas Mahfud, kalau misalnya Bu Distrik, Bu apa ini teman-teman minta bantuan Mas Mahfud untuk sekalian menghitung yang nanti setelah dikeliling kan, Ya. itu kan lubangnya kelihatan. Itu kira-kira butuh berapa timbunannya, berapa lubangnya. Misalnya sekalian itu kira-kira butuh akomodasi kira-kira. Jangan ini Pak, ini apa? Kalau bisa karena itu kepentingan bersama. Yang jenengan juga kehilangan waktu. Jadi dihitung saja akomodasinya berapa gitu 3 hari itu, supaya kita pastikan nanti rapat itu kita sudah mempunyai gambaran yang agak jelas gitu. Hitungan kasarnya berarti. Iya, kira-kira akomodasinya. Misalnya Pak Mahfud itu digaji piro gitu. Jangan ini Pak, kita harus semua karena nanti kan kita bisa mengangkat semuanya gitu. Saya tidak punya budget untuk ini. Iya. Dengan Maunya swadaya. Iya. saya Iya. jujur saja saya tidak bisa. Nggak bisa. Iya. Tapi kira-kira sanggup nggak? Kalau saya untuk ini saya bisa. Iya. Untuk membantu saya bisa. Siap. Tapi kalau sebelum itu Pak Mahmud kira-kira. Oh ya nanti ya itu nanti Pak Arwani pintar ngitung itu. Ya. Oke, yang penting Pak Mahfud oke siap gitu. Jadi kita sudah punya ini nanti besok Bu, mungkin kalau sudah begitu kan kita akan bisa menghitung besok Bu. Jadi kalau tadi ya Pak, saya tidak punya lambang untuk bahwa saya seorang konsultan ya. Iya. Nggak apa-apa. Ini nanti kita yang tanggung jawab Pak. Kalau nanti ada apa-apa, Bu Distrik, Bu Kapolsek, kepala kampung yang bertanggung jawab. Karena ini semuanya soal. Kalau sampai pemerintah marah atau polisi marah, suruh timbul sendiri kan ya. Kalau masalahnya kalau konsultan itu kan biayanya besar. Oh gitu. Oh iya. Ya nanti kalau misalnya dihimpun uangnya besar ya kita gaji besar. Tapi kalau tidak ada ya mohon maaf. Tapi minimal sudah niat baik. Jadi besok sebagai bahan kita sudah bisa menghitung. Jadi nanti ini setelah nanti di-clearing, Ibu nanti misalnya menyurat gradernya butuh 3 hari. Kemudian Pak Mahfud sudah siap, nanti yang menghitung kira-kira Pak Mahfud itu digaji berapa per hari itu nanti tergantung dari kira-kira kemampuan kita. Kalau kira-kira mampu menggaji seperti konsultan atau ini ya kita gaji seperti itu. Tapi kalau tidak ada ya tidak ada. Tapi saya kira kita bisa menghitung nanti kalau sudah rapat besar itu kira-kira uangnya itu terkumpul estimasinya berapa. Kemudian kita nanti Pak Mahfud bisa ini. Saya kira usul saya mungkin itu, kalau saya menurut usulan saya tentang clearing itu saya kira tidak usah menunggu besok rapat. Kalau menurut saya, kalau bisa dilaksanakan besok ya besok. Jadi rapat itu sambil berjalan, ya kita sudah punya gambaran. Nanti gambaran itu tidak usah menghitung-hitung lagi. Gitu. Menurut saya, jadi katakanlah 600 liter itu kali berapa? Solarnya berapa? Kali berapa? Saya tidak tahu Pak. Karena saya Solar berapa? Anda 12.000 aja. 12.000 aja. Berapa? 12. Ya, anggap saja 12.000. Hitungan kasar. Dulu nanti dah. Untuk alat berat ini pemakaiannya 3 hari. Iya, kita estimasi 3 hari. 3 hari. Ya, dan kalau nanti siapa tahu selesai 2 hari ya, kita estimasi 3 hari. kalau untuk glider itu yang 3 hari kan sebatas clearing. Iya, betul Pak. Iya. Untuk satu Kalau mingguan nanti pasca penimbunan itu juga kan pakai lagi. Kalau beda lagi ya. Iya. Iya, karena itu nanti dihitung setelah kita rapat ya. Ya. Timbunannya berapa, terus butuh packingnya itu biayanya berapa, kemudian itu akan ke. Tapi kalau dihitung ini 7.200.000 kalau kali 12.000 solar ya.
kemudian anggap kita mungkin menyiapkan sekitar ya sementara 10 juta gitu awal. Terus kita punya dana ini kan sudah ada, kalau boleh saya usul kan sudah punya 2 juta berapa ini tadi gitu. Izin Mas Bupati. Harus didata dulu baru clearing jalan. Ya, Harus didata dulu baru clearing jalan. tidak Hasil data jumlah mana yang mau di clearing itu nanti baru bisa diestimasikan kira-kira alat ini akan berapa hari. Oh, kita misalnya mentargetkan 3 hari dulu. Targetkan itu nanti kan kita masih berkembang. Kalau kita harus itu nanti kita agak ini dulu. Jadi kalau sambil clearing kan bisa menghitung, Mas. Kan di clearing itu sudah langsung di di situ ditimbun-timbun dulu gitu. Meskipun belum bagus karena itu masih ditimbun lagi. Hanya di clearing dulu. Oh, ini lubangnya sekian, butuh 7 rit. Oh, butuh 2 rit. Oh, ini cukup 1 rit. Nanti akan semua bisa terhitung. Ya, kan sambil lihat lubangnya. Maksudnya kalau mau menghitung sambil menghitung berapa ritnya apa, iya itu sambil clearing beliau akan menghitung. Iya. Tapi panjang pendeknya jalur yang akan di clearing itu berapa banyak, itu akan jadi dasar acuan untuk dia menentukan kira-kira estimasi waktu alat ini bekerja itu akan berapa hari. Misalkan dari kuring 4 sampai di salur sana, setelah dihitung ternyata ada 10 kilo. Estimasi alat ini ternyata bekerja 10 kilo kanan kiri. Ini kalau seandainya dia kanan kiri, maka dari akan menjadi 20 kilo lah, anggaplah begitu. Kan begitu kalau kanan kiri. Di situ beliau akan bisa mengestimasikan, oh ternyata 3 hari tidak cukup. Alat ini ternyata harus 5 hari, misalkan gitu. Clearing saja. Gitu. Makanya saran saya tadi adalah ada 1 hari diluangkan memang adalah untuk menghitung kira-kira berapa banyak ini volumenya ini yang akan di clearing dari sini sampai sana misalkan. Dia sambil jalan saja misalkan. Oh ini segini, sekian meter, sana sekian meter. Ternyata sampai di salur sana misalkan, ternyata didapat Pak Mahmud ini ada 7 kilo. Total keseluruhannya ada 7 kilo. Nah ini mungkin bukan kilo, Mas, tapi jumlah lubang. Kalau ini bukan, karena tidak di clearing semua. Kalau menurut Mas Mahfud tadi begitu kan? Jadi yang di clearing hanya lubang saja. Jadi lubang kan akan kelihatan kalau nanti di clearing. Yang di clearing itu kan pinggiran jalannya, Pak. Ini Pak saya. Bukan lubangnya, Pak. Yang di clearing itu pinggir badan jalannya itu. Oh, di sampingnya. Pinggirkan tanahnya supaya air itu tujuannya tidak tergenang di tengah. Selama ini jalan gampang rusak karena posisi tanah di pinggir kanan kiri jalan lebih tinggi daripada jalannya. Jadi air tidak keluar. Otomatis kalau sudah di clearing pinggirnya yang rusak-rusak sekali mungkin juga agak sedikit diratakan, itu baru akan bisa dilihat oleh penyidik. Maksudnya begitu. Tetap nanti akan ada jarak. Berarti Pak saya nyambung dengan Pak Kampung ini begini, beliau punya maksud itu supaya dengan acuan bahwa ini sudah benar, dalam arti sekarang kan kita raba-raba dan sampai di tanah itu berapa kilo, maka itu di hari ini pun selesai pertemuan mungkin bisa 2 orang, pakailah motor yang speedometernya bagus. Nanti dari titik 0 mana yang mau sampai ke sana, ukur itu berapa meter, tambah lagi di mana yang kurang, di situ lagi tulis. Jadi sampai di tanah tinggi kita tahu persis berapa kilometer dan tanah tinggi sampai di sini. Bukan semua tempat yang bagus semua clear, tidak. Kalau memang di kali 2 berarti kiri kanan bahu jalan. Kalau memang 1 berarti sudah ketahuan. Begitu. Baru sesuai kita kemampuan anggaran untuk 3 hari sewa alat. Sama nambahkan. Itu nanti untuk clearing itu yang banyak makan waktu itu di area kulit 3 belakang pasar sampai kulit 4. Apalagi yang kulit 3 itu mungkin bisa 1 hari di situ. Karena itu harus kasih minggir tanggul yang sebelah, kalau dari sini sebelah kiri ya, itu harus kasih minggir. Karena itu air itu tergenang di situ. Walaupun nanti kalau itu nggak di clearing sampai air itu bisa keluar ke parit, sama saja kita bohong nanti. Kita penimbunan di situ bohong, Pak. Karena itu harus dibuang, itu baru itu lebar sekali itu tanggulnya.
Itu butuh waktu yang mungkin bisa 1 hari top di situ pekerjaan itu. Kalau saya kira nanti untuk clearing itu sampai di tanah tinggi, sampai Salur 3 Wawan sana, belum lagi di Malin ya, kalau seandainya besok Malin setuju, itu jelas clearing ke Malin juga gitu. Untuk kita ke dari Kurip 4 sampai di Wawan, itu mungkin bisa ini perkiraan saya aja ya, kurang lebih 4 hari untuk clearing saja. Karena waktu banyak nanti di Kurip 4 sini sampai di 8 pasar itu. Itu yang makan waktu yang banyak nanti di situ. Yang paling banyak lagi yang di Kurip 3 itu. Mungkin kira-kira dipikirkan yang penting kalau bisa 3 tahapan itu kita sudah langsung mulai yang awal. Kalau katakanlah yang terkumpul uang kemarin 90 juta ya 90 juta. Clearing itu misalnya kan paling membutuhkan di bawah 20 juta. Misalnya gitu. Terus kan sudah bisa dihitung. Kemudian nanti tanah timbunnya itu setelah dihitung itu berapa, oh nanti akan mampu sekian. Terus uang itu bisa untuk membiayai yang lain, tidak akan kelihatan. Yang penting itu. Nah, kita tidak setet bergerak, nanti di sana masih ribet ngitung lagi. Nanti kalau untuk clearing mungkin bisa dijalankan dulu. Nanti kalau seandainya ada penambahan waktu sampai 5 atau 6 hari contohnya, kita bisa pikirkan itu. Jadi kita bisa nanti antisipasi soal itu. Ya, nanti kan terus dihitung di sana. Oh ini kalau sekian ini misalnya 5 hari ini terlalu banyak, orang cukup. Tapi minimal kan kita sudah tahu persisnya. Mungkin gitu. Jadi ini Mas. Saya tambahkan lagi. Oh iya. Untuk saya minta kesepakatan Bapak Kampung, Ibu Kampung untuk kendaraan dulu. Kira-kira dalam satu kampung yang punya armada siap tidak? Gitu. Kita sepakat dulu untuk armadanya dulu. Kalau itu nanti kita Masuk kan ya, kegiatannya ada armada setelah ada asosiasi. nanti Asosiasinya ada. Itu yang Jadi dari kampung-kampung punya sendiri. Iya, maksudnya begini Bu, biasanya karena mereka ada asosiasi, kampung itu biasanya buang bola dulu tentang wacana ini disampaikan akan ada seperti ini. Apalagi ini bagusnya adalah distrik mengundang mereka kan justru besok karena adanya mereka dari asosiasi itu, justru itu kita langsung sampaikan kepada mereka. Jadi kalau kita misalkan sekarang kita harus sepakat kampung bisa, kami belum diskusi dengan para sopir. Takutnya kami karena mereka juga mencari, siapa tahu mereka ada pas lagi di orang, takutnya kami nanti salah. Kalau itu gini Bu, mungkin menurut pendapat saya, jadi tentang armada itu ya, tentang armada itu setelah besok kita kesepakatan bersama, nanti panitia, ini kan nanti harus ada panitianya. Panitianya itu menyurati yang ditandatangani bersama antara distrik, polsek dengan Koramil langsung ke armadanya. Jadi langsung surat itu ke armadanya. Kita butuh sekian timbunan, kemudian kita butuh armada sekian, langsung kan nanti kan akan terinventaris. Kampung kan tahu yang punya truk, yang ini kan punya, ya kampung punya datanya. Jadi nanti kira-kira siapa yang tidak jalan saat itu, siapa yang jalan kan akan terpantau nanti. Jadi kalau ada tanda tangan yang menguatkan antara kepolisian dan ini itu, saya yakin dia ya meskipun rotor badal tapi minimal di pikirannya punya polisi yang ya gitu dan di distrik gitu. Saya kira itu nanti kita sambil jalan kemungkinan. Kalau Kampung Harapan menurut pendapat saya begitu beberapa kali penarikan itu dapatnya segitu itu juga tidak berubah. Saya kira kalau ini nanti ada seperti itu, saya kira segitu pun mungkin dapat juga, bahkan mungkin lebih. Ya nanti suruh membawa berapa orang gitu, mungkin 10 kan orang. Nanti dari perwakilan suruh membawa dari perwakilan Harapan, perwakilan itu dari. Iya Mas Bo.
salah satu Pak Yusuf Rawasari. Yang apa ini? Asosiasi Ketua asosiasi tadi kan saya bilang maksudnya ketua asosiasi saja, beliau saja, terus nanti beliau ini yang sebatang ke asosiasi tersebut. Jadi undangannya itu hanya satu ke ketua asosiasi itu. Iya. Kemarin saya ketemu Pak Bowo ketemu beliau dari Koi 4. Saya jika besok rencana hari Kamis mau ada kegiatan untuk ini penimbunan Pak, saya bilang mungkin bisa hadiri. Oh sampai langsung ini sampaikan ke Pak Yusuf Rawasari. Oh iya. Karena beliau yang ketuanya. Oh iya. Sudah tahu kami kalau kami kampung berarti saya selalu menunggu si Pak Bowo. Kalau sifatnya asosiasi khusus. Kamu punya barang yang di SMA. Saya depan rumahnya Pak Tampil bagus sebenarnya. Cuma taman PBJ jadi. Iya. Depan rumahnya. Oke. Ini kira-kira kalau kita mengeksekusi ini dulu bisa nggak tidak? Clearingnya dulu. Alatnya mungkin belum ada. Nah, artinya kalau mungkin alatnya nanti dapat langsung misalnya. Kalau alat untuk apa di Mesko paling setelah kita rapat dulu baru Oh, setelah. Oh ya sudah. Kalau saya gitu. bisa koordinasi untuk dia. Oh ya sudah. Ya karena ini juga tidak boleh tergesa-gesa, harus matang. Saya kira juga tidak masalah kalau misalnya. Ya. Mungkin begitu. Ada lagi? Saya kira sudah kita punya gambaran ini. Ya, jadi tahapannya sudah jelas. Clearing, kemudian hitung, timbun, packing. Jadi kita langkahnya besok seperti itu. Ya, kemudian kita sudah punya hitungan kira-kira 4 hari lah untuk clearing dan menghitung. Terus lebihnya nanti kan sudah bisa di ya. Jadi setelah ditimbun, tadi tahapannya bapak sebutkan apa setelah ditimbun itu selanjutnya ada grader lagi setelah itu baru. Iya. Setelah ditimbun ada grader untuk apa ya? Ya kalau Ratakan Ratakan sebelum di ini ya, Iya. sebelum di pack. Untuk itu berarti nanti begini terus di packing. Iya. Jadi tidak manual suatu. Iya, Kita berarti kalau apa? punya tenaga manusia terkadang kualitasnya kurang bagus. Jadi alat yang dibutuhkan itu alat-alat apa saja? Cuma satu alat atau Packing, timbun, Grader, Excel. grader ekstra? Grader, Exa, tidak vape. Tiga itu ya. Ya, tidak vape. Kalau rumah kan merek. Pack ya. iya. Tapi mungkin Mas Basuki punya bayangan kan? Kira-kira kalau yang dari Kuri kan lewat terus. Dari Kuri ke sini itu kira-kira berapa lubang biasanya? Nah, kalau harapannya saya bisa menghitung kira-kira berapa rate itu bukan menghitung persis tapi kira-kira kalau harapan saya bisa. Kemarin penimbunan yang bapak penimbunan kemarin berapa lagi? Kalau yang di Kulit 3 itu saja Pak, itu nanti jelas itu